Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,19% ke angka 8051. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti ke analisa suatu emiten secara teknikal saat ini masih uptrend. Hari ini sempat naik tinggi tapi mulai terkoreksi setelah keluar sentimen positif. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Boy Thohir setelah sebelumnya sempat distribusi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham emas yang terpantau saat ini masih mencoba untuk break resisten di 4.500. Hari ini saham emas masih naik 2% lebih ke 4.400. Jadi secara candle jika kita lihat emas saat ini belum ada garis EMA 50-150 karena belum lama IPO. Sebelumnya sempat turun ke sekitar harga 3.110, satu mulai bangkit, berhasil rebound. Tapi mencoba untuk naik di atas 4.500 secara candle ini gagal break, belum terkonfirmasi break. Sempat turun kembali ke sekitar harga 4.000. Satu emas bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi secara pergerakan saat ini mulai sideways. Dan keluar pemberitaan bahwa Bapak Boy Thohir kembali akumulasi saham emas. Tapi di artikel pemberitaan ini tidak disebutkan di harga berapa Bapak Boy Thohir melakukan transaksinya. Tapi secara teknikal saat ini emas masih oke karena support di 4.000 masih berupa support kuat. Di atasnya juga masih ada satu support minor di 4.150. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini juga masih menarik. Kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga dalam beberapa hari terakhir masih masuk melakukan akumulasi saham emas. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya saham emas di harga bawah, misalnya selama masih kuat di atas 4.000, teman-teman masih mau hold, misalnya masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry saham emas saat ini, misalnya wait and see dulu. Jika terpantau masih gagal break 4.500, lebih oke, misalnya coba tunggu di zona 4.000 sampai 4.150 untuk entry di sekitar support ini. Atau buy on breakout apabila ternyata terpantau satu minggu ini emas bersebrik 4.500. Karena apabila berhasil break, emas berpotensi lanjut naik ke target terdekatnya itu di 4.800 sampai target lebih jauh di resisten psikologisnya di harga 5.000. Oke, sekarang saya coba update pergerakan dari saham Inco yang terpantau hari ini kembali naik 4% lebih ke 4.460. Secara teknikal bisa kita lihat Inco masih bergerak sangat trend, tapi dalam beberapa minggu ini mulai sideways karena gagal naik di atas harga 4.500. Jadi memang sudah sempat naik di atas 4.400, tapi mencoba naik di atas 4.500, Inco gagal break, sempat turun menyentuh zona supportnya di sekitar 4.150 sampai 4.250. Jadi hari ini Inco juga sempat melemah mencapai zona ini, tapi masih bisa bertahan dari rebound. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 4.200 untuk trail stop atau garis EMA 50 di sekitar 4.080 untuk trail stopnya. Nah, cara pergerakan Inco saat ini masih oke walaupun memang sempat terkoreksi karena gagal break 4.500. Dan jika kita perhatikan di broker summary bisa kita lihat asing juga masih terus masuk. Satu minggu terakhir akumulasi asing masih lumayan besar. Di broker summary juga terpantau kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk Inco saya lihat masih potensi kembali naik mengetes 4.500 sampai 4.600. Apabila terpantau masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal break 4.500. Satu beruntung kembali di sekitar 4.200-an untuk re-entry kembali. Sekarang kita akan coba analisa EMTK. Kemarin baru kita bahas SCMI yang sempat terkoreksi dan hari ini masih bisa bertahan. EMTK hari ini juga mencoba untuk bertahan di support 1.300. Dan jika kita lihat cara pergerakan memang EMTK saat ini mulai sideways karena gagal bertahan di atas 1.500. Jadi EMTK memang sempat naik menyentuh 1.700. Tapi satu malah turun kembali bawah 1.500. Saat ini mencoba untuk bertahan di atas 1.300. Dan di bawahnya bisa kita lihat support EMA 50 ada di 1.200. Dan untuk tren jam menengah MTK sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk EMTK, asing terpantau masih terus keluar. Dan kenaikan 4% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk EMTK apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, mungkin tetap lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 1.300 yang memang 2 hari ini sempat dicapai yang masih bisa bertahan karena saat ini MTK sudah dekat dengan 1.400 yang sudah berubah menjadi resisten.
Ya, apabila terpantau besok mencoba naik dari 1400 masih gagal, cara pergerakan saya lihat MTK masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1300. Jadi ingat, walaupun hari ini MTK ada akumulasi dan candle hijau, ini masih belum oke apabila ternyata gagal naik melewati 1500. Karena cara pergerakan saat ini mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1300, bisa pertimbangkan jadikan 1400 dan 1500 untuk target swing apabila memang MTK masih kesulitan untuk naik melewati target harga ini. Dan sekarang kita akan coba analisa TAPG. TAPG hari ini juga naik lumayan tinggi. Bisa kita cara tren ini juga masih bergerak sangat uptrend. Saat ini sudah mendekati resistensi psikologisnya atau target di harga 2000. Sebelumnya TAPG mencoba mencapai 2000 gagal. Turun kembali ke 1800 bisa kita lihat. Ini masih berupa support lumayan kuat. TAPG hari ini rebound naik 9% lebih. Dan cara tren ini masih bergerak sangat uptrend. Dan dari data broker summary juga bisa kita perhatikan di sini. Asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar dan kenaikan 9% lebih ini juga masih ada akumulasi besar. Sehingga potensi TAPG untuk break 2000 dan lanjut uptrend juga masih lumayan besar. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya saat ini bisa dijadikan 1800 untuk trailing stopnya, karena saat ini masih berupa support lumayan kuat. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry saat ini, wait and see, bisa buy on breakout apabila TAPG berhasil break 2000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis. Dan apabila berhasil break, TAPG akan lanjut uptrend, 2000 akan berubah menjadi support psikologis dengan target kenaikan terdekat di sekitar 2150 sampai 2200 untuk target swing berikutnya apabila TAPG berhasil break 2000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.